Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to our podcast, English podcast again. Nah, ini kita udah selesai UTS ya. Gimana Iya, kemarin? minggu lalu ya. Minggu lalu. Pasti so excited ya. Alhamdulillah sudah selesai gitu. Well, semoga nilainya kemarin baik, cukup ya. Dan yang penting kan UTS itu kan menguji kepahaman ya. Iya. Dan ketika ternyata kita belum paham, ada yang kita salah, artinya kan itu adalah bukti kalau kita belajar, ya nggak sih? Nah, sekarang today we are going to discuss about our midterm. Kita akan bahas soal-soal UTS kita kemarin dari semua soal ya. Kemarin how many questions we have? Ada 20 soal. 20 soal. Ada 20 soal, kita akan bahas satu persatu kenapa satu jawabannya A, misalnya kenapa dua jawabannya B. Nah, nanti harapannya ini bisa menjadi refleksi buat teman-teman bisa menilai sendiri. Oh, kemarin saya jawab ini, kenapa saya salah? Oh, jawabannya yang benar ini. Jadi nggak sebatas oh saya salah, saya benar, tapi kita tahu. Harapannya kita tahu saya salah karena ini. Kemudian nanti kalau ketemu soal yang serupa kita bisa benar, oke? Boleh kita mulai aja ya. Mbak Anis, silakan Mbak Anis yang nomor pertama. Oh ya, ini ya. Kita mulai di nomor yang pertama itu melengkapi percakapan ya ini ya. Dari pertanyaannya dulu ya. Ini kan ada dua yang sedang berbicara ya. Ini kita itu dulu, berarti topiknya kemarin kita urutkan ya, Miss ya? Iya, dari topik kita topik pertama, 1 self introduction sampai terakhir itu teleponing bukan? 7. Iya. Yang teleponing. Ya. Nah, berarti ini ini adalah topiknya self introduction. Iya, self introduction. Nah, sekarang kita lihat ya di soalnya itu Mr. Dodi bla bla bla, my business partner Mr. Henry. Kemudian Mr. Dodi menjawab, how do you do Mr. Henry? Nah, di sini kata kuncinya adalah dari jawabannya Mr. Dodi ini loh. Dia bilang how do you do? Nah, dia jawab how do you do? Nah, berarti yang titik-titik itu apa? Pertanyaannya. Pernyataannya itu dia ngapain gitu loh. Nah, how do you do ini sendiri itu merupakan ekspresi menanggapi sebuah perkenalan. Nah, jadi kalau ada orang bilang how do you do, berarti sebelum itu ada orang yang sedang memperkenalkan diri atau memperkenalkan orang lain. Jadi pilihan yang benar dari nomor 1 ini adalah I'd like to introduce. Saya ingin memperkenalkan. Jadi kalau diterjemahkan ya itu yang si Janet itu ngomong, dia Mr. Dodi, saya ingin memperkenalkan partner bisnis saya, yaitu Mr. Hendy. Kemudian dia jawab, hello Mr. Hendy, gitu. Jadi jawabannya yang benar adalah How yang A. Iya, karena ada how do you do. Jadi perkenalan. Jadi sebelum how do you do itu adalah perkenalan dulu, gitu. Semoga benar semua ya teman-teman ya. Iya. Next. Gampang lah ini, gampang pasti bener ini. Nah, ini yang kedua, masih di topik yang sama, yaitu di self introduction ya misalnya ini ya. Nah, tadi loh dari di nomor 1 ini dia pertanyaannya how do you do, kemudian it's nice to meet you. Nah, berarti ada dua ekspresi ya, how do you do dan nice to meet you. Jadi how do you do jawabannya apa? How do you do juga, ya kan? Nah, berarti yang kira-kira benar itu yang nomor yang A ya kira-kira ya. Tapi jangan ini dulu. Kita lihat lagi di selanjutnya ya. It's nice to meet you. Kalau nice to meet you jawabannya apa? Nice to meet you tuh. Nah, berarti jawabannya adalah yang A, yang how do you do? Nice to meet you tuh. Halo, senang bertemu denganmu juga. Jadi ini kan perkenalan. Dia mengatakan hello, jadi dijawab dengan hello juga. Lalu ini ada nice to meet you, senang bertemu denganmu. Kemudian dijawab juga senang bertemu denganmu juga gitu. Nah, ini kata kuncinya ada di kalimat how do you do dan it's nice to meet you. Jadi kalimat pertama itu kalimatnya apa, jawabannya apa gitu. Kemarin kan sudah dipelajari ya ini ya di kelas ya. Kalau pertanyaannya ini kira-kira jawabannya ini gitu. Coba kalau yang B itu benar apa salah ya itu ya? I should be nice. Saya baik. Enggak nyambung ya Miss ya ini ya. Nah, do you? Apakah kamu apa lagi? Enggak mungkin kan? Am I nice? Apakah saya baik? Loh, malah nanya kan enggak mungkin ini. Ya, ini juga masih gampang banget ini. Oke, nomor 3 gimana Miss ini, Miss? Satu topik. Oke. Yang nomor 3 ya. Dari good afternoon, my name is Rose Chick. Nah, kemudian dia jawab, good afternoon, Miss Rose. Nah, dari sini itu ketahuan dia namanya Rose Chick kan. Tapi dia yang diajak bicara dia menjawab Miss
Rose. Nah, berarti pasti itu yang sebelumnya itu dia pasti ngomong panggil saya Rose gitu kan. Rose Chick itu kan ini ya nama lengkap ya, nama lengkap. Dan Rose itu kan nama panggilan. Nah, gimana ekspresi untuk bilang tolong panggil saya Rose gitu kan. Nah, yang mana kira ekspresinya itu yang D. Please call me Rose. Ya udah di bold ini udah tahu. Ya. Ini. Gampang kan teman-teman ya? Pasti bener ini. Ya, semoga ya. Oke, nomor 4. Nah, sekarang kita masuk yang topik kedua itu tentang simple present tense ya kemarin. Well, yang pertama, my uncle bla 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 his car every Sunday. Itu kalau kita artikan paman saya titik mobilnya setiap minggu. Nah, di sini ternyata yang benarnya itu adalah washes, pakai kata kerja pertama plus es. Kan itu kan pilihannya wash semua ya, wash, washes, washing and washed. Nah, berarti tugas kita di sini adalah melihat kesesuaian subjek dan kata kerjanya. Kalau pakai wash itu kan salah karena my uncle itu singular. Nah, kenapa yang benar itu washes? Karena ini adalah kalimat positif, maka verbnya harus ditambahkan s atau es. Nah, karena di sini wash itu berakhiran sh, jadi kita tambahkan es, jadinya washes. Well, ya, di materi ada ya Miss ya kemarin. Harusnya masih ingat ya, semoga ya. Oke, sekarang nomor 5 Nah, Miss. kalau tadi kita bicara tentang verbal sentence, kalimat yang ada kata kerjanya, sekarang kita contohnya ini adalah nominal sentence, berarti kalimat yang tidak ada kata kerjanya, berarti dia butuh predikat penggantinya ini adalah to be. Caranya gimana? Kita lihat saja itu subjeknya di sana adalah Donna bla 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 new students. Itu salah ya, harusnya nggak pakai s ya. Iya. Typo ya, kan Donna. Karena kalau pakai s jadi jamak. Sorry ya, itu berarti salah ketik. Donna bla 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 new student at STIS Surakarta. Nah, karena Donna ini singular, maka to be yang tepat adalah is. Donna adalah murid baru di STIS Surakarta. Ya, Donna itu satu orang ya Miss ya. Kalau dia Donna dan Doni, berarti dia adalah are new students. Kalau Donna dan saya juga are. Pokoknya setiap subjek yang lebih dari satu berarti dia masuk ke kelompok are. Well, selanjutnya, nah ini adalah kalimat negatif ya. Karena subjek pada kalimat ini adalah Jihan, ini semuanya berarti tiga-tiganya tadi singular ya. Jihan berarti singular, satu orang, dia pakai does not bukan do not. Kalau dia Jihan dan Jenny, dia pakai do not. Nah, does not kita kemarin belajar ketika simple present tense pada kalimat negatif itu tidak ada penambahan s atau es pada kata kerja. Jadi penambahan s atau es pada verb itu hanya berlaku pada kalimat positif. Nah, karena ini negatif, kita langsung saja kembalikan. Ini kan semuanya sama ya, buy. Yang C itu beda tapi artinya sama, membeli, cuma dia adalah bentuk kata kerja kedua dari buy. Nah, sedangkan di sini kita adalah simple present, jadi kita nggak mungkin pakai both, dan yang benar adalah buy. Well. Ada satu lagi yang simple present tense. Oke, silakan Miss, lanjut. Well, my brother and I are from Solo. Saudara laki-laki saya dan saya dari Solo. Bla bla bla, you from. Nah, ini kan dari konteks kalimatnya kita bilang nih, saya dari Solo. Terus mau nanya ke dia, kamu dari mana? Di sana kan ada kata bantu you from, berarti kita sudah tahu nih dia nih mau nanya kamu dari mana. Nah, dari mana itu kan where ya. Terus tinggal kita pilih lagi nih setelah where itu, dan di optionsnya kan semua pakai where, berarti kita tinggal fokus ke to be setelah where. Nah, kenapa yang benar itu adalah D, where are, karena subjek setelah bla 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 itu adalah you. Where are you from? Kalau you di sana itu misalnya he, berarti where is he from, ya kan? Yes. Well, jadi kita lihat subjek yang ada di kalimat itu untuk membantu kita memilih jawaban yang tepat. Well, ya mungkin teman-teman ada yang jawab B mungkin Miss ini, Miss where do mungkin loh. Kenapa kok nggak where do? Kenapa?
Karena di dalam kalimat itu tidak ada kata kerjanya. Iya. Nah, semisal itu ada tulisannya come. Nah, tambahin you come from gitu misal, itu benar where do. Nah, karena dia nggak ada kata kerja, dia harus pakai to be, bukan menggunakan do. Makanya dia jawabannya adalah yang are. Ini agak tricky nih ya biasanya. Mungkin banyak yang jawab B juga. Nah, sekarang kan udah tahu kan kalau yang B itu salah, yang benar adalah pakai yang are, yang D. Nah, oke, sekarang kita ke ini materi keberapa ini? Ketiga ya? Tentang memo kan. Memo itu apa kemarin tuh ya? A brief written message. Ya. Jadi pesan singkat gitu lah. Pesan singkat yang tertulis. Nah, kalau kalian menjumpai soal yang seperti ini kan soal bacaan ya, ini ya masuknya ya. Ini disarankan ya lebih baik gitu kalian baca dulu soalnya dulu. Jadi tidak perlu baca teksnya dulu, tapi ke soalnya dulu langsung ya. Nah, ini soalnya itu adalah what is the purpose of the memo? Purpose, aim, goal itu sama. Itu artinya tujuan. Nah, apa tujuan dari memo ini? Nah, dari subjek bisa dilihat bahwa ini memo tentang suatu acara ya, misalnya ini acara apa ini? Baby shower. Iya, di subjeknya. Iya. Lalu di bagian isi ada keterangan tempatnya. The party will be held. Pestanya akan diadakan di bla 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 gitu ya. Udah ada tempatnya. Tempat ini dia pasti kan kalau ada tempat biasanya indikasinya apa? Mengundang ya kan Wes ya. Nah, lalu juga ada ciri khasnya lagi dari undangan ini memo tapi sebenarnya untuk mengundang gitu loh. Nah, ini ada yang mengindikasikan bahwa dia itu untuk mengundang itu adalah kata RSVP. Gimana ini bacanya Miss ini? Ini French ini. Respondential voice plate yang berarti please respond. Jadi untuk mengkonfirmasi. Teman-teman mungkin agak ini ya penasaran sebenarnya Miss, mereka temukan yang RSVP itu apa sebenarnya gitu kan. Bahasa Inggris kan nggak ada yang kayak gini tuh. Ternyata dari French dia, bahasa Perancis ternyata yang kalau diartikan. Jadi dia borrowing ya. Nah, kalau dari bahasa Inggris itu artinya please respond, atau bahasa Indonesia itu tolong jawab. Jadi dijawab nanti, ini berarti undangan. Ada suruh jawab kok ya kan. Berarti ini adalah undangan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, to invite, untuk mengundang. Nah, ini masih di tentang memo yang iya, bacaannya sama juga kan. Sekarang who writes the memo? Siapa yang menulis memo ini? Nah, kalau ada pertanyaan siapa yang menulis, berarti kita cari dulu di bagian from. Nah, from-nya mana? Itu yang paling gede yang udah di garis merah itu kan from. Nah, makanya ini berarti kan dari John Smith, ya kan? Nah, berarti jawaban yang tepat adalah memo tersebut ditulis oleh John Smith, Director Marketing Department. Jadi pilihan jawaban yang C. Loh, kenapa kok mungkin ada beberapa yang agak bingung ya, mungkin yang marketing staff gitu misal. Marketing staff dengan direktur kan beda, ya kan Wis? Beda. Terus mungkin ada juga yang jawab itu yang D, mungkin Director Secretary. Enggak ada kata sekretari. Kalau direktur doang benar. Tapi karena ada sekretari dia jadinya salah. Jadi harus hati-hati ya. Ini soalnya agak menjebak ini kayak gini. Itu. Ini maksudnya biar kalian itu lebih teliti dalam memahami ini isi memo ini. Bukan bermaksud menjebak, bukan. Maksudnya biar kalian lebih teliti aja. Nah, sekarang di pertanyaan yang ke-10 ya. When will the event be held? Nah, kapan eventnya itu akan dilaksanakan, akan diselenggarakan? Diselenggarakan. Ya samalah itu artinya itu. Nah, ada kata held. Nah, kalian cari di dalam teks memo itu held itu di mana gitu. Nah, itu kan di the party will be held yang di garis merah itu. The party will be held on the second floor in conference room 2B on Friday, October 30, 2018 kan. Nah, berarti itu diselenggarakan kapan? Ya, dia pertanyakan when kan, kapan, bukan where. Kalau where itu di conference room ya. Karena dia pertanyaannya when. Nah, sekarang kita cari tanggalnya. Tanggal berapa tadi? Tanggal Oktober tanggal 30. Berarti jawabannya yang B. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman itu yang mungkin dikiranya itu kok ini tanggalnya ada dua, misalnya ada tanggal 30 sama tanggal 28 lah, yang mana ini gitu kan. Nah, yang ternyata ya tanggal 28 itu dia itu bukan
bukan kapan diselenggarakannya, tapi lebih ke Konfirmasinya. iya konfirmasi tadi loh, RSVP tadi. Konfirmasinya ditunggu sampai tanggal 28 gitu. Iya, kalau konfirmasi berarti nggak datang gitu, contohnya gitu. Oke, sudah paham ya? Semoga paham. Iya, nanti pertanyaan lebih lanjut kita bahas di Google Classroom. Iya, tanyakan aja. Nah, sekarang ke nomor 11 Well, Miss. ini kita masuk ke itu ya. Telephoning ya? Iya, teleponing. Oh, telephoning. Oke. Nah, di sini pertanyaannya, hello, could I speak to Mr. Johnson please? Berarti ini kan pas di jawaban soal jawabannya itu nanti pilihan jawabannya adalah pilihan dalam menjawab telepon karena soalnya itu mengindikasikan bahwa dia menelpon ya. Halo, Iya. could I speak to Mr. Johnson please? Bisakah saya bicara dengan Mr. Johnson? Terus yang jawab ini mau nanya ini siapa? Nah, kan ada beberapa nih, kita coba lihat satu-satu. Yang pertama, who's calling please, dan itu yang benar ya. Kita lihat dulu yang bawah, who are you? Nah, who are you sama who's calling please itu maknanya sama. Cuma yang A itu benar karena dia polite kan. Siapa yang apa ya kalau kita bahasa Indonesia kan ya? Siapa yang menelpon begitu iya, mungkin. Ini siapa yang menelpon ini, tapi dengan kata-kata yang sopan karena pakai please. Jadi ada polite expression. Terus yang C, Mr. Johnson cannot speak right now. Yang D, why do you want to speak to him? Nah, C itu terlalu to the point ya. Iya. Sebenarnya C itu bisa dalam konteks langsung menjawab pertanyaan itu bisa, tapi ketika ada pilihan yang A itu akan lebih baik kita bertanya dulu ini siapa. Terus setelah kita tahu itu siapa, baru kita sampaikan bahwa Mr. Johnson cannot speak right now. Well, Berarti ini lebih ke pilihan mana yang lebih lebih sopan, ya lebih Mm-mm. tepat, lebih sopan dengan yang kurang tepat dan kurang Iya. sopan ya misalnya. Kan Iya. kan kita kan memang belajarnya kemarin kan teleponing dalam konteks formal ya, dalam konteks bisnis, dan kita tekankan bagaimana cara kita menerima telepon yang dalam konteks kita pakai polite expression. Kemarin kita juga bahas yang informal ya, yang bagaimana dengan teman, tapi Iya. karena kita English for Business, jadi kita semua materi kita arahkan ke yang konteksnya profesional dan bisnis gitu. Well, next, ini katanya wait a minute please, I'll bla bla bla. Berarti ini adalah ekspresi untuk meminta seseorang menunggu, asking someone for waiting ya, to wait. Jadi kita pakai apa? Kemarin kita udah belajar nih ekspresinya apa. Kita bisa pakai I will put you through. Nah, I will put you through ini nggak bisa kita artikan per kata karena per kata akan rancu. Jadi kita artikan secara keseluruhan bahwa I'll put you through itu saya akan menyambungkan ya. Misalnya sambungannya itu nanti I'll put you through her office. Saya akan menyambungkan Anda ke kantornya, menyambungkan teleponnya maksudnya seperti itu. Ini yang C dan yang D ini agak tricky ya misalnya ini. Iya, Ya. Hanya beda R, tapi beda Tapi makna beda makna dia. kan. Kalau yang C itu apa ini? Put you to, wah, to itu apa? Ini dari event to itu loh, ya kan? Jadi kita harus benar-benar teliti banget ya. Kalau soalnya bahasa Inggris itu even satu kata yang benar-benar sama bisa punya makna yang berbeda Iya, kan. apalagi yang beda satu huruf. Book satu buku, book satunya memesan. Jadi kita harus pay attention to the konteks kalimat itu ngomong tentang apa, jadi kita bisa decide itu artinya apa, maknanya apa. Iya, karena Jadi bahasa Inggris kan memang ini ya contextual language ya. Jadi Iya. bahasanya itu dimaknai sesuai konteksnya. Jadi nggak bisa kalau hanya per kata diterjemahkan itu iya, lucu ya. lucu nanti jadinya. Saya akan meletakkan kamu melalui ya. Wah, aneh banget ya kalau terjemahan kamus ya misalnya. Iya, nggak bisa literally diterjemahkan. Well, nomor 13, number 13. I'm afraid Mr. Dave is not blah 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 at the moment. Can I take the message? Nah, berarti apa nih? Berarti ini ekspresi ketika kita meminta, bukan meminta. Apa sih? Menanyakan. Ketika seseorang itu tidak ada. Oh, Kan iya. kita menerima telepon, terus orang yang dicari sama si penelpon itu tidak ada. Nah, kemarin kita ada beberapa ya, kita belajar 3 kalau nggak salah. Yang pertama not available, yang kedua kemarin is not there kalau nggak salah. Ya nggak sih? Bukan ya? Bukan is not there, isn't. Apa sih kemarin?
lupa. Tapi ini yang paling tepatnya yang available ya. Mhm. I'm afraid Mr. Dave is not available at the moment. Available ini maksudnya sedang tidak ada pada saat ini, sedang tidak tidak di tempat pada saat ini. Can I take the message? Can I take the message itu biasanya kan ketika orang yang dicari itu tidak ada, kita menawarkan pesan. Can I take the message? Apakah ada pesan? Seperti itu. Ya soalnya ini kalau semisal ya ini dikasih jawaban A, C atau D itu aneh nanti misalnya jadinya ya. Maknanya juga. Maknanya nggak nyambung gitu loh. Nah makanya memang yang paling benar adalah yang B, yang available. Nah sekarang ini materi apa ini ya ini? Ini simple future tense. Kembali ke tenses ya. Ke tenses lagi. Jadi kita ini ya tenses yang katanya sulit tapi sebenarnya enggak ya. Tenses selalu materi yang biasa, lalu balik tenses lagi gitu. Jadi seling-seling ya, jadi supaya tidak bosan gitu. Nah di nomor 14 ini sekarang ini ya kita analisis kalimatnya. The movie bla 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 start soon. Let's find a seat and sit down gitu. Nah dari kata let's find a seat and sit down itu artinya mari cari tempat duduk dan duduk gitu, maksudnya cari tempatnya dulu habis itu duduk, maksudnya gitu. Itu adalah kalimat ajakan. Nah maka tidak mungkin kalimat sebelumnya adalah lampau. Ini lampau ya sebenarnya ini. Kurang A ini, maaf. Nah jadi dari pilihan jawabannya ya ada would, will not sama won't, ya kan. Nah karena ada would, karena dia tidak mungkin lampau, maka pilihan A sudah pasti gugur, nggak boleh pakai would. Berarti pilihannya itu antara B, C atau D. Sedangkan C dan D itu adalah sama, ya kan? Negatif. Will not dan won't itu kan sama, dia negatif, artinya tidak akan. Nah sekarang kita coba masukkan yang will ya, sudah benar atau belum? Iya benar sih, emang will ya ini ya. The movie will start soon. Nah, filmnya akan segera mulai. Mari cari tempat duduk dan segera duduk. Bener ya Miss ya, gitu ya. Coba kalau diganti will not. The movie will not start soon. Let's find a seat and sit down. Lah, filmnya tidak akan mulai dengan segera. Mari cari tempat duduk. Loh ngapain? Ya kan nggak nyambung antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Makanya jawaban yang benar adalah yang will gitu. Nah, ini masih sama ya, masih di simple future tense ya, untuk menyatakan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Nah, sekarang ini di pertanyaan dulu ya, will you believe me? Kemudian dia jawab yes. Ada kata yes, berarti dia jawabannya pasti positif, nggak boleh pakai not, ya kan? Yes, I bla bla bla. Nah, dari sini paling sudah pernah dibahas ya ini ya, antara pertanyaan dan jawaban itu harus cocok. Kalau will ya will, kalau can ya can, kalau may ya may gitu. Nggak boleh beda, karena itu udah soulmate-nya harus itu pokoknya gitu. Nah makanya karena harus cocok, karena pertanyaannya menggunakan will you believe me, maka jawabannya pasti yes I will gitu. Gampang banget ini ternyata nomor 15. Nah sekarang nomor 16, ini masih ke simple future tense tapi lagi. Tapi bentuk yang going to. Iya, tapi menggunakan yang going to, yang sudah pasti gitu ya misalnya. Nah sekarang kita lihat ini di pertanyaannya itu yang di garis merah ya, semoga kelihatan ya, yang di garis merah itu adalah going to. Nah ada kata going to, pasti di kalimat itu dia pasti butuh yang namanya to be. Lah to be-nya apa? Kita lihat siapa subjeknya gitu. Subjeknya siapa dia? They. Karena they itu jamak, makanya subjeknya dia harus menggunakan are. Loh, kenapa kok enggak were? Padahal are dan were kan sama ya misalnya. Kenapa coba? Nah, karena di kalimat yang when they visit Malang, ketika mereka mengunjungi Malang. Jadi belum terjadi. Sedangkan where itu digunakan untuk kalimat lampau, jadi nggak mungkin dia menggunakan where. Jadi jadi kata yang benar untuk melengkapi kalimat pertanyaan itu adalah are, yang C gitu. Nah hati-hati ya dengan bentuk lampau dan bentuk present, yang bentuk sekarang gitu. Nah ini masih di simple future tense lagi ya. Ternyata ada banyak ya simple future tense ya. Nah sekarang ini ya langsung aja ya di kalimatnya ini ya, kan sudah mengerjakan semua ya, pasti sudah baca kan ini. I'm tired, so I'm going to bla 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 a short nap. A short nap itu apa Miss? Tidur siang. Iya tidur siang yang sebentar, kita short dan sebentar. Nah
Ini kita lihat ini ya yang di rumusnya ya, bukan rumus ya. Kalau bahasa pattern ya, pola kalimat ya. Kalau rumusnya matematika tuh. Nah, ini kalau bahasa kita sebutnya pola kalimat aja. Nah, polanya itu adalah subject plus be plus going to plus verb one without s or es, atau juga ed juga nggak boleh, pakai ing juga nggak boleh, pakai apa lagi ya? Cuma itu. Kemudian plus object gitu. Jadi ada kata going to. Nah, setelah going to dia harus diikuti oleh kata kerja bentuk asli, kata kerja bentuk pertama yang tanpa tambahan apapun. Nah, maka jawaban yang benar adalah ini. Yang B kan ada s, yang C itu ada ing-nya, nggak boleh berarti. Yang D itu bentuk lampau, ya nggak boleh. Bentuk lampau itu kan bentuk kedua ya, jadi nggak boleh. Jadi yang benar adalah yang take, yang bentuk pertama tanpa tambahan apapun gitu. Nanti kalau kalian masih bingung nentuin ini bentuk pertama, kedua, ketiga, itu bisa di kalau yang lebih praktis sih cari di internet ya Miss ya. Itu praktis ada. Tapi kalau kalian masih punya kamus yang tebel itu ya, misalnya di tengah-tengah itu ada. Reguler. Tapi kayaknya udah nggak punya ya. Jarang ngeliat. Masih sekarang tuh nggak punya kayak gitu. Nanti lihat ini. Tinggal browsing. Tinggal browsing atau mungkin ya. cari ini ya. Aplikasi kamus gitu ada, nanti di situ ada. Oke, Miss, ini Miss. Nah, ini kita masuk ke apa? Imperative sentence. Ya, kemarin yang terakhir kita bahasnya tentang imperative sentence, kalimat perintah. Tapi ternyata namanya kalimat perintah, tapi ternyata fungsinya tidak hanya untuk memerintah. Bisa untuk command, bisa untuk apa lagi ya? Banyak ya, kemarin kita udah bahas ya. Nah, ini put in the correct order the following imperative sentence. Jadi di soal ini ada kata-kata acak yang kita diminta untuk menyusunnya sampai menjadi kalimat perintah yang tepat, yang benar. Nah, her the homework let do individually, tanda seru. Nah, kita kemarin udah belajar kalau imperative sentence itu diawali dengan langsung kata kerja. Berarti kata kerja di situ let ya, ada let sama do, tapi do itu akan bergandengan dengan homework, karena kita kalau mengerjakan homework itu biasanya kan kata kerjanya itu adalah mengerjakan. Iya. Bukan udah itunya ya, udah common collocation misalnya kita katakan seperti itu. Well, pertama kita letakkan let siapa? Oh, kita butuh objeknya nih. Objeknya di sini adalah her. Let her mengerjakan apa? Homework. Do the homework individually. Nah, kita coba artikan, biarkan dia mengerjakan PR-nya sendiri. Tanda seru. Well, seperti itu ya. Nah, nomor 19, drink coffee at night. Itu ada kata imperative sentence, ada kalimat perintahnya, kemudian perintah dari soalnya, choose the negative imperative form of the previous sentence. Oh, yang tadi itu kan kalimat positif, imperative sentence dalam kalimat positif. Drink coffee at night, minum kopi pada malam hari. Terus kalau kita mau buat itu jadi negatif, kemarin kita udah bahas, tinggal kita tambahkan bentuk negatif dari kalimat itu, yaitu pakai do not. Do not atau kita singkat don't, kita letakkan di depan. Don't drink coffee at night. Udah jadilah dia kalimat negatif imperative form. Well, jadi artinya jangan minum kopi malam hari. Nanti pagi boleh, Miss? Boleh gitu. Padahal biasanya malam biar tetap terjaga ya, stay awake. Oke. Nah, terakhir nih masih tentang imperative sentence, soalnya choose the correct option of an imperative sentence. Nah, di sini ada 4 option ini. Kita suruh cari di antara 4 ini yang mana yang termasuk imperative sentence. Nah, ini sudah belum kita itu aja kita bisa langsung tebak ya. Karena kenapa? Kita tahu bahwa imperative sentence itu diawali langsung dengan verb. Nah, sedangkan di sini kata kerja. Sedangkan di sini pilihan B, C, D itu diawali dengan subject. I worked alone many years. I want to leave her alone. She leaves me alone. Itu kebanyakan itu adalah pernyataan ya. Dan yang benar sudah pasti yang
leave-nya duluan, leave her alone, tinggalkan dia sendiri. Well, sudah selesai deh pembahasan kita. Semoga semuanya bisa dipahami. Nanti kalau ada further questions, we can discuss it in our Google Classroom. So thank you so much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.